Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya anak kampung. Dalam video kali ini saya akan membahas sesuai dengan request teman-teman, bagaimana cara mengembangbiakan stroberi melalui sulur. Jadi cara pengembangbiakan stroberi itu ada dua macam ya guys ya. Bisa ditanam langsung melalui biji, bisa juga ditanam menggunakan sulur atau anakannya. Nah, kita juga akan bahas sisi kelebihan dan kelemahannya. Kalau menanam menggunakan biji, itu kelebihannya, kelemahannya apa aja. Kalau menanam menggunakan sulur, kelebihan dan kelemahannya apa aja. Seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, boleh dong di-subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, karena subscribe itu gratis guys. Oke, kita langsung aja pembahasan. Yang akan kita bahas pertama itu gimana sih perkembangbiakan stroberi menggunakan media sulur. Perkembangbiakannya kalau menggunakan anakannya, sulurnya seperti ini. Jadi guys, pertama-tama yang akan kita bahas itu, kalau kita mengembangbiakan tanaman stroberi menggunakan sulur, maka yang akan terjadi adalah buah pada tanaman stroberi itu atau indukannya yang kita gunakan, yang kita kembangbiakan, itu pasti akan berkurang secara produktivitas dan secara kuantitas guys. Jadi bisa jadi ukuran buahnya itu mengecil, itu yang pasti. Yang kedua, buahnya itu pasti akan berkurang guys. Jadi misalkan biasanya satu tangkai berbuah sampai 7, 8 atau 10. Kalau teman-teman ambil anakannya seperti ini, jadi diambil anakannya seperti ini, jadi kan indukannya di sini, sedangkan ini indukannya ada di sini. Nah, ini mengurangi jumlah buahnya seperti ini. Nah, buahnya juga jadi kecil. Nah, buahnya kecil guys. Jadi seperti itu sisi kekurangannya kalau menggunakan kalau membudidayakan stroberi menggunakan sulur ya. Nah, kelebihannya apa? Nah, tentu dibalik kekurangan ada kelebihannya. Makanya terima aja apa adanya. Jadi gini guys, kelebihannya kalau kita mengembangbiakan menggunakan sulur, itu bisa dipastikan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Jadi mempunyai perbandingan kalau misalkan teman-teman itu mengembangbiakannya menggunakan biji, itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk bisa menghasilkan buah ya. Jadi sangat berbeda dengan menggunakan sulur. Kalau teman-teman mengembangbiakan dengan menggunakan sulur, dalam kurun waktu antara ya 2-3 bulan pasti stroberi teman-teman udah berbuah. Contohnya yang seperti ini. Jadi itu saya tanam baru sekitar 1 bulan lebih lah, tapi udah berbuah. Nah, ini nanamnya dari sulur. Caranya seperti apa? Jadi seperti ini guys. Teman-teman bisa langsung ambil pot kosong yang kecil aja. Nah, jadi dari indukannya, misalkan indukannya itu ada di sini, langsung aja sulurnya masukin ke sini. Nggak usah dibenamkan guys, cukup ditaruh di atas tanahnya gitu. Nanti secara otomatis dia akarnya akan turun ke bawah. Karena biasanya kalau teman-teman benamkan, itu nanti hasilnya biasanya dapat berapa bulan gitu busuk guys. Seperti itu. Jadi ada baiknya dibiarin di atas permukaan tanahnya aja, biarkan akarnya itu secara alami dia numbuh ke bawah seperti itu. Nah, sistem penanaman menggunakan sulur ini sendiri itu nggak bisa teman-teman langsung, misalkan ini ya, ini kan indukannya, terus ini sulurnya, ini kan anakannya ya. Nggak bisa teman-teman langsung cutting di sini, langsung teman-teman potong terus teman-teman tancap gitu, biasanya akan terjadi stres guys. Jadi seperti apa?
Caranya ya seperti ini guys. Boleh dibilang ini adalah salah satu sistem runduk ya. Karena beberapa proses perkembangbiakan tanaman itu yang bisa kita lakukan kan seperti cangkok, okulasi, tempel, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau pada stroberi ini yang akan kita lakukan yaitu sistem runduk. Yaitu dari sulurnya seperti ini, langsung aja kita tancap di tanah seperti ini. Nah, tunggu aja sampai 1 bulan gitu pasti udah ngakar, udah siap dipindah ke media yang lebih besar. Seperti itu guys. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangannya menggunakan kalau membudidayakan stroberi, kita ngambil anakannya itu dari sulurnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas gimana perkembangbiakannya kalau kita menggunakan biji ya guys ya. Jadi kalau kita mau mengembangbiakan stroberi menggunakan biji, teman-teman bisa ambil aja buah yang udah tua kayak gini, langsung diambil aja. Nah, jadi ini adalah bijinya guys. Ini kebetulan dimakan, Allahu Akbar. Jadi kayak dimakan belalang atau apa gitu guys ya, kalau malam ya berbagi rezeki. Nah, dari biji-biji ini bisa teman-teman langsung keringkan aja, diambil dulu, dikeringkan, lalu disemai. Saya nggak begitu ini kan udah bisa diambil guys ya. Saya nggak begitu merekomendasikan kalau teman-teman mau menanam dari media biji, karena kalau teman-teman nanamnya itu dari biji, biasanya guys itu proses pertumbuhannya itu lama banget, dan teman-teman bisa bosen itu nunggunya. Nah, berbeda dengan kalau menanam menggunakan media sulur tadi ya, itu pertumbuhannya jauh lebih cepat. Nah, ada sisi plusnya juga kalau teman-teman menanam dari biji ya, itu bisa dipastikan tanamannya itu lebih tahan hama seperti itu. Cuman ya prosesnya lebih lama sih emang. Tapi di beberapa tempat pembudidayaan stroberi yang saya tahu, kebanyakan mereka lebih cenderung membudidayakannya melalui sulur ya. Jadi itu tadi guys, saya cukup rekomendasikan kalau mau nanam mending dari sulurnya aja, jangan dari bijinya. Oke, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih juga yang udah like, share juga video ini. Dan kalau ada yang kurang jelas, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.